Ibu dan Bapak Guru, mari memulai video ini dengan sebuah pertanyaan. Adakah profesi yang tidak membutuhkan kemampuan numerasi di dalamnya? Pekerja seni seperti penari dan pelukis butuh kemampuan numerasi. Pelukis membutuhkannya saat bermain komposisi warna, pola, dan gradasi. Sementara penari butuh kecakapan numerasi saat mengikuti ritme musik atau saat membuat dan mengikuti pola lantai. Seorang koki juga butuh kecakapan numerasi terkait ilmu ukur, takaran, perhitungan, waktu, dan sebagainya. Pemengaruh di media sosial juga butuh kecakapan numerasi untuk melihat peluang, membaca tren, dan mungkin terkait pembuatan program. Nah, bila kita sebagai pendidik sudah menyadari hal itu, lalu bagaimana menguatkan kecakapan numerasi peserta didik di sekolah? Pertama dan terutama, sadari dulu bahwa itu adalah tugas setiap pendidik, bukan hanya guru matematika. Salinan Perdirjen nomor 0340 tahun 2022 tentang kompetensi literasi dan numerasi menjabarkan tentang kecakapan numerasi pendidik terkait kemampuan mengaitkan matematika dengan mata pelajaran lain. Pendidik di tahap berkembang menyadari hubungan antar topik matematika dan antar matematika dengan mata pelajaran lainnya sebagai konteks dan konten numerasi. Sementara pendidik di tahap layak telah mengklasifikasi topik-topik yang saling terkait. Perbedaan kedua, pendidik di tahap berkembang menyadari kesempatan dan tuntutan untuk mengaitkan pelajaran numerasi dengan mata pelajaran lain sebagai konteks. Sementara pendidik di tahap layak menyadari bahwa mata pelajaran lain adalah kesempatan yang dapat digunakan untuk membelajarkan numerasi sebagai konteks. Berikut adalah strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat pengetahuan profesional numerasi Ibu dan Bapak. Kita akan melihat cara Bu Nanik pendidik dengan keterampilan numerasi tahap berkembang. Strategi yang Bu Nanik lakukan juga dapat dilakukan oleh Ibu dan Bapak di tahap layak. Karena inti strategi penguatan tahap berkembang dan tahap layak adalah sama. Pertama, diskusi. Bu Nanik dan beberapa pendidik lain termasuk Bu Tri, guru matematika, berdiskusi untuk mengidentifikasi capaian pembelajaran matematika. Diskusi dimulai dengan membahas satu topik bersama, lalu setiap pendidik coba mencari kaitan antar topik. Setelah itu, setiap pendidik mencoba mencari kaitan antar topik bahasan dengan mata pelajaran selain matematika. Karena ini merupakan hal baru, model pembelajaran dilakukan dengan diskusi. Hal ini membantu Bu Nanik dan pendidik lain untuk saling bertanya. Melibatkan guru matematika juga dapat membantu Bu Nanik memahami topik yang sedang dibahas. Kedua, berlatih mandiri. Setelah kegiatan pertama, Bu Nanik secara mandiri coba mengidentifikasi capaian pembelajaran biologi fase E sebagai mata pelajaran yang ia ampuh untuk menemukan aspek numerasi yang eksplisit. Bu Nanik juga memanfaatkan modul numerasi yang pernah didapat sebagai acuan identifikasi. Setelah berhasil mengidentifikasi aspek-aspek numerasi yang eksplisit, Bu Nanik melihat kembali hasil identifikasi diskusi sebelumnya. Dari dua hasil identifikasi ini, Bu Nanik lalu coba mencari irisan dan berlatih membuat peta konsep. Latihan Bu Nanik masih berlanjut. Ia lalu mulai coba menghubungkan konsep-konsep numerasi yang berhasil diidentifikasi menjadi sebuah rangkaian topik pembelajaran. Di sepanjang prosesnya, Bu Nanik terus berdiskusi dengan Bu Tri sebagai guru matematika. Lewat koordinasi ini, Bu Nanik dan Bu Tri dapat melihat unsur-unsur numerasi yang beririsan dari topik pembelajaran yang sedang masing-masing bawakan di kelas. Kolaborasi apik antara Bu Nanik dan Bu Tri dapat menguatkan keterampilan numerasi peserta didik, sekaligus menjadi bukti bahwa selalu ada unsur numerasi di setiap mata pelajaran. Tidak semua pendidik fasih dengan unsur-unsur numerasi dan mudah mengidentifikasinya dalam capaian pembelajaran. Karena itu, sistem diskusi bersama rekan pendidik lain dan melibatkan guru matematika bisa menjadi salah satu strategi penguatan numerasi pendidik.
Agar pengetahuan profesional numerasi pendidik kian berkembang, tentu perlu latihan rutin yang dilakukan. Semakin sering pendidik melatih diri mengidentifikasi unsur numerasi di berbagai topik dalam capaian pembelajaran adalah strategi penguatan berikutnya. Setelah mengidentifikasi, berlatih mengaitkan antar unsur numerasi dan membuat sebuah peta konsep tentang hal tersebut juga dapat meningkatkan pengetahuan profesional numerasi pendidik. Bagaimana Ibu dan Bapak? Siap untuk coba mempraktekkannya di satuan pendidikan masing-masing? Tetap semangat belajar dan mencoba ya!